Bentar, aku pojok. Mulai teman-teman. Kira-kira segini gak sih? Apa? Udah lah. Kita cuil lanjut. Enggak kelihatan. Terus kami gitu dulu, gitu. Sendiri Enggak, dulu dong. ya pembukaan masa Oh, iya. sendiri? Oke, Tuh, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas Indonesia mengenai analisis resiko dan mitigasi bencana di area pertambangan bawah tanah atau underground mining. Sebelumnya, perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sevi Natasha Batesa dengan NIM 112230020. Perkenalkan, nama saya Kesha Firla Putri Syana dengan NIM 112230021. Perkenalkan, saya Syara Sofia Ardani dengan NIM 112230031. Ya, di sini kami akan membahas yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada bab 2 pembahasan, bab 3 yaitu penutup. Jadi yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih pertambangan itu? Pertambangan adalah kegiatan penggalian dalam tanah untuk menghasilkan hasil tambang seperti mineral, batu bara atau migas. Pertambangan melibatkan tahapan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan penjualan. Di Indonesia sendiri, tambang bawah tanah digunakan untuk mengatasi krisis cadangan mineral dan batu bara. Namun, tambang bawah tanah memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi, termasuk potensi runtuhan, ledakan gas, dan kesulitan evakuasi. Evaluasi dan analisis risiko perlu ditingkatkan untuk mencegah kecelakaan tambang bawah tanah yang fatal. Nah, di sini ada 2 kasus untuk risiko tambang bawah tanah. Misal kejadian yang pertama ada di tambang emas Martabe, Sumatera Utara 2021. Yang kedua ada tambang batu bara Ombilin di Sumatera Barat 2005. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja jenis-jenis risiko yang bisa terjadi pada pertambangan bawah tanah. Yang kedua adalah bagaimanakah frekuensi dan dampak dari risiko-risiko tersebut terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang ketiga ada apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingginya risiko di area pertambangan bawah tanah. Yang keempat ada apa saja mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya bencana di pertambangan bawah tanah. Dan yang terakhir ada rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan mitigasi bencana di area pertambangan bawah tanah. Di sini kami juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah guna mengetahui apa saja sih risiko yang bisa terjadi pada pertambangan bawah tanah. Kemudian yang kedua ada bisa menganalisis data statistik kecelakaan serta insiden dan kondisi kesehatan pekerja di tambang bawah tanah. Kemudian yang ketiga tujuannya dapat mempertimbangkan aspek-aspek geologi, teknologi, manajemen keselamatan, dan regulasi yang mempengaruhi risiko. Kemudian yang keempat ada untuk menginformasikan bagaimana cara mitigasi bencana yang bisa terjadi di pertambangan bawah tanah. Kemudian yang kelima adalah dapat mengusulkan dan inovasi dalam manajemen risiko, teknologi, keselamatan, dan regulasi. Di sini manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama adalah dapat melakukan peningkatan keselamatan dengan analisis risiko, membantu mengidentifikasi berbagai macam ancaman keselamatan yang mungkin terjadi di lingkungan tambang bawah tanah, seperti runtuhan, ledakan gas, atau kebakaran, yang pastinya akan mengurangi frekuensi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, ada mengurangi dampak negatif, misalnya polusi air dan polusi udara. Kemudian yang ketiga ada efisiensi operasional, bisa mengurangi kerugian finansial karena tidak adanya kerusakan infrastruktur atau penutupan sementara operasi tambang. Pekerja juga lebih efisien dan aman tanpa harus khawatir tentang potensi bahaya di lingkungan kerja. Kemudian yang keempat ada kesiapan darurat dengan mengembangkan rencana tanggap bencana yang aktif serta efektif, memungkinkan perusahaan merespon dengan cepat dan efisien dalam situasi krisis. Kemudian manfaat praktisnya ada yang pertama ada manfaat praktis untuk lembaga atau perusahaan terkait, yang kedua sebagai pekerja, yang ketiga masyarakat sekitar, yang keempat adalah penulis. Bab 2 pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gabriela. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah tadi yang sekitar ada 5 rumusan masalah. Yang pertama,
mengenai pembahasan jenis-jenis resiko pada pertambangan bawah tanah. Nah, di sini saya hanya menulis inti-intinya saja. Yang pertama ada runtuhnya tanah. Nah, kenapa bisa disebut sebagai resiko? Yang pertama karena runtuhan tanah ini ya mampu menimbulkan korban jiwa kan tentunya. Pembahasan lebih lengkap ada di materi di Word yang sudah dikirim. Terus yang kedua ada ledakan gas. Ledakan gas ini juga mengakumulasi di dalam tambang batu bara dan kebanyakan juga menimbulkan cedera. Terus yang ketiga ada kebakaran. Nah, kebakaran ini biasanya terjadi karena alat-alat berat. Terus yang keempat ada kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi juga masih ada kaitannya dengan kebakaran. Biasanya karena memang teknologi tersebut adalah yang salah dalam pengoperasiannya. Kemudian yang kelima ada kehilangan komunikasi dan evakuasi. Dalam keadaan kondisi darurat biasanya kan dalam komunikasi seperti kayak kebakaran pasti juga terhambat kan, sehingga ini juga dapat menimbulkan resiko-risiko. Terus yang keenam ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini biasanya setelah pada penambangan itu sendiri dan kurangnya kepedulian dalam lingkungan. Terus ada frekuensi dan dampak resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada frekuensi resiko. Frekuensi resiko dalam pertambangan bawah tanah merujuk pada beberapa sering resiko tersebut dan biasanya ini mencakup jumlah kecelakaan, jenis kecelakaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan tersebut. Nah, yang kedua ada dampak resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dampak resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ini biasanya lebih mencakup pada fisik, psikologis, dan ekonomis bagi pekerja tambang itu sendiri. Terus pembahasan yang ketiga ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingginya resiko di pertambangan. Yang pertama ini kondisi geologi. Nah, kondisi geologi di area pertambangan bawah tanah sangat mempengaruhi keadaan atau tingkat resiko yang dihadapi. Formasi geologi yang tidak stabil atau rentan ini yang menjadi PR khusus bagi pekerja-pekerja tambang itu sendiri dalam meminimalisir kecelakaan. Nah, yang kedua ada teknologi tambang. Teknologi tambang ini termasuk hal yang sangat penting, faktor yang sangat penting karena penggunaan peralatan dan mesin yang ketinggalan zaman itu juga mampu meningkatkan risiko kecelakaan, apalagi risiko-risiko lain seperti mesin yang pengoperasiannya ini kurang tepat karena mungkin ketinggalan zaman seperti itu. Nah, yang ketiga ada manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan ini lebih mengarah pada kualitas manajemen keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Keterlibatan manajemen ini juga memberikan atau memberi promosi budaya keselamatan yang kuat dan protokol-protokol keselamatan. Nah, yang keempat ada kepatuhan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah ini juga memainkan peran penting bagi industri tambang itu sendiri. Nah, yang kelima ada mitigasi bencana untuk mencegah resiko di pertambangan bawah tanah. Yang pertama adalah deteksi dini. Deteksi dini ini merupakan langkah atau kunci yang menurut saya yang paling awal dalam mitigasi bencana. Penggunaannya dengan penggunaan sistem teknologi atau sistem pemantauan gas otomatis. Terus yang kedua ada protokol kesehatan. Ini juga yang berkaitan dengan tadi ya. Setiap perusahaan pasti kan mempunyai protokol yang gunanya ini untuk mengantisipasi adanya kecelakaan. Yang ketiga ada peningkatan teknologi, terus rencana tanggap darurat dan kolaborasi pertanggungjawaban. Nah, yang keempat ini akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya adalah strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan mitigasi bencana di pertambangan bawah tanah. Yang pertama ada penilaian resiko mendalam. Yang kedua ada implementasi teknologi. Ketiga peningkatan protokol kesehatan. Keempat adalah kolaborasi pihak eksternal. Yang kelima ada evaluasi peningkatan berkelanjutan. Ada kemudian bab 3 penutupnya yaitu ada simpulan berdasarkan analisis resiko
dan mitigasi bencana di area pertambangan bawah tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan memahami jenis-jenis resiko memungkinkan untuk mematuhi regulasi keselamatan kerja dan menjaga keberlanjutan operasional. Yang kedua, memahami frekuensi dan dampak risiko secara menyeluruh sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tambang bawah tanah. Yang ketiga, paham dengan faktor-faktor tingginya risiko dapat membantu perusahaan tambang untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dalam operasi mereka dan merancang strategi mitigasi yang efektif. Yang keempat, dengan mengintegrasi strategi secara holistik dapat mengurangi resiko bencana di pertambangan bawah tanah, melindungi pekerja dan aset mereka, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu yang kelima, mengintegrasi strategi mitigasi yang tepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Resiko di pertambangan bawah tanah dapat dikelola dengan lebih efektif. Saran, berdasarkan analisis resiko dan mitigasi bencana di area pertambangan bawah tanah, beberapa saran untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan bawah tanah adalah dengan mematuhi regulasi keselamatan kerja dan menjaga keberlanjutan operasional, mengidentifikasi titik rawan, dan merancang strategi mitigasi secara holistik serta mengintegrasikan strategi mitigasi dengan melibatkan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika dari teman-teman tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya cukupkan sampai di sini. Sekian, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar Zoom. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.